Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan semangat ya. Kita absen terlebih dahulu. Muhammad Adam, Muhammad Rajib, Arif Sultan, semuanya tampak hadir ya. Hadir semuanya. Hari ini tanggal berapa? 9 ya. 9 Januari 2000. Sebelum masuk ke materi, ini ada beberapa ulasan yang kemarin itu terkait kita belajar kemarin itu tentang subuh iman ya. Nah, subuh iman kita juga belajar tentang hidup berpoya-poya. Nah, sekarang persepsi. Kira-kira yang kemarin disampaikan dipahami tidak? Motivasi untuk hari ini adalah kita harus selalu semangat dalam proses pembelajaran. Walaupun banyak tugas, itu merupakan suatu konsekuensi ya. Jadi seorang peserta didik itu tugas itu adalah konsekuensi yang harus dijalani dan harus dikerjakan dengan selesai pastinya. Walaupun agak besar dan sebagainya, tapi itu harus dijalani. Karena itu adalah tugas seorang peserta. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini seperti yang ada di layar, tata cara sholat jenazah. Ya, kita akan pelajari bagaimana proses sholat jenazah itu. Apakah sholat jenazah itu beda dengan sholat pada umumnya, maksudnya sholat wajib, sholat sunat, dan sholat gerhana atau sholat sunat rawatib ya. Itu nanti akan dipraktekkan. Ya. Tapi sebelum ke sholat jenazah ini, kita nanti juga akan praktek terkait bagaimana proses merawat jenazah, yaitu mengkafaninya, mengkafani jenazah. Kan jenazah itu setelah dimandikan langsung dikafani, setelah itu disolatkan. Setelah itu disolatkan, dikuburkan. Kita akan fokusnya nanti di sini, sholat jenazah. Baik, selanjutnya yaitu sholat jenazah itu bagaimana Pak? Ya, sholat jenazah itu kan dilaksanakan ketika ada orang yang matinya, sehingga jenazahnya sudah ada, sudah disiapkan, sudah dimandikan, kemudian disolatkan. Disolatkan oleh siapa ya? Orang yang balik biasanya. Yang balik itu yang memiliki akal, yang sudah bisa membedakan antara ini baik dan buruk ya. Juga harus ada imamnya juga, ada imam, terus jumlah yang menyalatkan itu, ini hukumnya apa Pak? Hukumnya kalau sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah itu dilaksanakan oleh siapa? Perwakilannya saja bisa diperwakilkan. Misalkan dalam satu kampung itu yang menyalatkan itu 10 orang itu sudah terwakili. Tidak usah semuanya juga masalah. Ada yang bisa sholat jenazah. Apa seperti itu? Niat sholat itu ada? Oke. Selanjutnya siapa yang bisa membacakan niat sholat jenazah? Oke, silakan seperti Sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati maqbulan lillahi ta'ala. Wah, itu ya. Jadi itu niatnya. Jadi jumlahnya itu ada berapa takbiran? 4 takbir ya. Takbir pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini ada beberapa diktat. Jadi semuanya itu bagian diktat ini saya dibaca dulu. Ini kelompok 1, 2, 3 sampai 4 ini bagian semua. Kalian baca nanti
bagaimana cara memecahkan persoalan yang ada di kalian. Baik, selanjutnya masuk ke perencanaan ya sekarang. Jadi kalian ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini tugasnya itu merencanakan bagaimana proses menyolatkan sholat mayit itu seperti apa ya. Jadi temanya mayit ini. Untuk 3 dan 4 ini tentang gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi gerhana bulan misalkan ini gerhana matahari. Silakan niatnya. Niat berarti imam ya. Sholli ala hadramaiti arba'atan takbiratin atau dipayati imaman lillahi ta'ala. Setelah tadi pelaksanaan praktik ya, setelah pelaksanaan praktik sholat jenazah, kira-kira ada kesulitan tidak dalam prosesnya? Ada. Gimana kesulitannya? Kesulitannya banyak yang bisa baca Al-Quran seperti Ya. Kira-kira ada solusinya tidak? Ada. solusinya teman-teman akan terus mempelajari tentang sholat biasa agar bisa memaksimalkan sholat biasa. Adalah sesi presentasi. Jadi setelah tadi praktik, kalian yang presentasi perwakilannya itu dari kelompok 2 ya. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa video. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah, sejajar dengan perut, jadi pas di tengah-tengah. Jadi itu adalah perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau makmuman jika kita menjadi makmum, fardhul lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhul lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini,
saya niat sholat atas bayi perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil kita mengangkat tangan. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar, hati itu menghadap. Tadi presentasi sudah disampaikan oleh semua kelompok ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya Bapak akan diberikan penguatan terkait presentasi tersebut. Jadi presentasi tersebut sesuai dengan apa yang telah dipraktikkan dari awal ya. Ya walaupun tadi ada beberapa kesulitan yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian ya, terutama dari kelompok 3. Ini kan mungkin ada beberapa yang memang kalau perempuan itu jarang melaksanakan sholat jenazah ya. Biasanya laki-laki yang mewakili dalam proses pelaksanaan sholat jenazah. Jadi itu pastinya agak apalagi dari bacaannya juga ya, kurang terbiasa sedikit. Setelah ini nanti kita akan lanjut pada tugas yang harus dilaksanakan di rumah ya, PR, ada tugas tambahan. Karena kan di sini tuh belum semua peserta ini memahami bagaimana praktek sholatnya itu, bacaannya terutama belum bacaannya belum hafal Pak, belum ketika sholat itu harus lihat teks gitu ya, belum hafal sampai sana. Dan mungkin tadi juga ada beberapa peserta didik yang ikut aktif ya dalam proses pembelajaran ini. Karena memang basisnya ini adalah proyek, pasti ini membutuhkan beberapa praktek, tidak cukup satu kali. Apalagi tadi sholat gerhana juga ada ya. Sholat gerhana itu kan biasa saja, kalau sholat gerhana itu seperti sholat ketika kita melaksanakan sholat fardu. Bedanya itu dari niatnya, ya, niat dan waktunya. Kalau waktunya kan sholat gerhana itu dilaksanakan ketika ada gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, misalnya sunat kusuk, ada kusuk, yaitu perbedaannya gerhana bulan dan matahari. Perbedaannya dari niatnya saja. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ya, dianggap paham ya. Pasti merupakan tugas yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk minggu depan ya, minggu depan kita akan masuk ke ranah materi lagi, berarti beda materi, beda beda proses pembelajarannya itu ya. Kalau kita sekarang menggunakan project based learning, mungkin minggu depan kita menggunakan TPACK dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.